Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, menjadi tokoh atau orang terkenal dalam dunia modern saat ini, menurut saya sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya." Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu pun akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku." Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, menjadi tokoh atau orang terkenal dalam dunia modern saat ini, menurut saya tidak perlu bekerja banyak, tidak perlu capek-capek mengeluarkan duit atau uang yang banyak, sekolah tinggi, atau punya gelar yang banyak. Kadang saya berpikir, hanya karena salah satu statement atau pendapat dalam video YouTube misalnya, orang bisa menjadi terkenal, orang terkenal. Terlepas dari pendapatnya, statementnya itu baik atau tidak, mendidik atau tidak, punya pesan moral yang baik atau tidak. Pokoknya kalau orang motivasinya ingin terkenal dengan cepat, punya fans atau pengikut yang banyak, ia akan selalu berusaha membuat video atau konten yang kontroversial supaya cepat terkenal dan ditonton oleh banyak orang. Amat disayangkan bahwa hal itu sering terjadi dengan tokoh-tokoh publik kita, termasuk tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama yang harusnya itu menjadi orang-orang yang harus menjadi gembala yang baik, memberikan siraman rohani, renungan atau khotbah yang menyegarkan jiwa, pesan-pesan moral yang baik yang menyelamatkan banyak orang. Tetapi kadang malah mereka justru yang menjadi provokator, provokasi untuk banyak orang, hanya karena video atau konten, pendapat atau statement yang ia lakukan. Amat disayangkan. Banyak tokoh-tokoh agama, saudara-saudari kita di sebelah yang seperti itu, ingin terkenal, dia buat statement atau pendapat yang kontroversial. Dan amat disayangkan orang-orang yang cepat percaya atau ikut pendapat atau ideologi mereka, sangat disayangkan. Katanya Tuhan kok harus dibelah, berjuang mati-matian untuk membela agama dan Allah. Menurut saya justru itu harus dibalik. Pemahaman seperti itu. Tuhanlah yang punya kuasa. Dialah yang menciptakan dan memelihara kita umat manusia. Bukan manusia yang berperang satu sama lain, saling membunuh satu sama lain, berperang melalui ideologi dan pemahaman dengan saudara-saudari keyakinan yang lain hanya untuk ingin terkenal, ingin tersohor. Amat disayangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan kita, Allah kita menjadi tersohor, terkenal bukan seperti itu, mencari nama, mencari fans, tidak. Allah kita punya kuasa, Allah kita maha agung. Seperti hari raya yang kita rayakan hari ini, Ia adalah Allah yang gembala yang baik, yang selalu menuntun kita, domba-dombanya, umatnya, dengan penuh cinta dan penuh kasih sayang. Pertanyaan untuk kita yang mungkin agak sedikit menggelitik, apakah Allah kita itu, Tuhan kita itu harus dibelah karena kita berbeda pandangan, pemahaman dengan orang lain? Apakah perlu? Menurut saya mungkin tidaklah harus perlu. Justru kita sebagai ciptanya di bumi ini, dari suku mana saja, dari daerah mana, kulit hitam atau kulit putih, kita semua ini sama-sama sebagai ciptaan Tuhan. Posisi kita, keberadaan kita harus sadari dulu. Jangan sampai kita lebih
dari kemahakuasaan Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, seperti bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini, Tuhan adalah gembala yang baik. Yang hilang akan Ia cari, yang tersesat akan dibawanya pulang. Ia membaringkan di rumput yang hijau, membimbing ke sumber-sumber air yang tenang, menuntun ke jalan yang benar, menyertai dan menghibur kita dikala kita berada dalam lembah yang kelam. Kata-kata pemazmur ini sangat indah. Kita hendaknya bersyukur memiliki Allah atau Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Kalau dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus Raja Agung yang penuh kasih mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang lapar dan haus, orang-orang asing, telanjang, orang-orang sakit dan terpenjara. Merekalah yang harus mendapatkan sapaan kasih Allah itu sendiri. Merekalah yang harus mendapatkan sapaan kasih dari kita semua. Allah sendiri bersabda, "Apa yang engkau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku." Semoga ini menjadi inspirasi hidup kita selama kita berada di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, memang kadang untuk mewujudkan misi Allah ini, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Penyayang, kita kadang manusia agak sulit untuk mewujudkannya. Apalagi kalau pemahaman kita, ideologi kita sudah tidak seperti pemahaman Allah sendiri, sabda Allah sendiri. Itu semua itu terjadi kemauan kita sendiri, maka itu akan sulit untuk kita mewujudkan misi Allah itu sendiri, mencintai dan mengasihi. Kadang hanya karena jabatan dan uang, orang gampang untuk menghabisi orang lain. Tindakan membunuh tubuh adalah merusak ciptaan Allah itu sendiri, saudara dan saudariku. Kalau akhir-akhir ini di Papua sering terjadi pembunuhan, mungkin di kota sini tidak terasa, tetapi di gunung hampir tiap minggu, tiap bulan ada pembunuhan. Amat disayangkan bahwa ciptaan Allah itu harusnya dijaga, dipelihara, tetapi karena kuasa dan jabatan banyak orang dikorbankan, merusak ciptaan Allah itu sendiri. Kita bertindak seolah-olah kita itu benar di mata Tuhan. Itu yang harus kita refleksikan. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, kita berpikir bahwa itu sudah benar, tetapi belum tentu. Bisa jadi itu karena keinginan kita pribadi, bukan kehendak Allah itu sendiri. Di hari raya Kristus Raja semesta alam ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan keagungan dan kemahakuasaan Allah itu sendiri. Pertanyaan refleksi untuk kita semua, apakah Anda dan saya selama ini yang kita pikirkan dan kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Allah atau kehendak pribadi saya? Karena kita sebagai manusia harus menyadari posisi kita dahulu. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, dan kita hanyalah sebutir debu, kecil di mata Tuhan. Dan kita sebagai hamba yang lemah itu, kita hendaknya selalu bersumber pada Allah sendiri. Seperti pertanyaan tadi, apakah yang saya lakukan, pikirkan ini kehendak Tuhan atau kehendak saya sendiri? Jangan-jangan bukan Allah yang meraja atas hidup kita, tetapi kitalah yang mengabaikan kehendak Allah itu sendiri.
karena ego dan kemauan kita pribadi. Semoga di hari raya ini kita berdoa, semoga Allah merajai hidup kita sehingga perbuatan dan tingkah laku kita itu kita lakukan karena kehendak Allah, bukan kehendak kita. Amin.